Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga menemui di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengingatkan diri saya sendiri dan berharap bahwa ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk yang lainnya juga. Sedikit ilmu yang akan saya sampaikan terkait dengan perilaku marah, mengambil salah satu hadis arba'in terkait dengan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab wa raddada miraran qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Dia pun mengulanginya beberapa kali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah, ataupun takut terhadap sesuatu yang terlalu berlebihan, termasuk marah. Kondisi inilah yang menjadi salah satu jalan setan untuk masuk ke dalam diri kita. Bagaimana setan itu bisa masuk ke dalam hati kita untuk memberikan pengaruh buruk terhadap diri kita. Dengan setan itu masuk ke dalam hati kita dalam posisi marah, bisa jadi ada hal-hal yang kita lakukan di luar nalar kita. Contohnya, mungkin kita ketika marah, kita mampu untuk berkata buruk, saling membunuh, marah, ataupun luapan emosi yang terlalu berlebih. Kemudian, apa yang harus kita lakukan ketika kita marah? Ada beberapa hal yang harus kita ingat, bagaimana cara kita meredakan marah. Yang pertama tentunya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Ketika kita marah, jangan sampai kita terlalu banyak berbicara. Karena bisa jadi apa yang kita bicarakan adalah bicara yang datang dari setan. Kemudian yang ketiga adalah mengambil posisi lebih rendah ataupun duduk. Jika kita duduk ternyata kita belum mampu meredakan marah, maka kita boleh untuk berbaring hingga kita merasa bahwasanya hati kita tenang. Kemudian selanjutnya yaitu mengingat hadis ini, bagaimana Allah itu mengingatkan kita untuk tetap menjaga emosi kita, bagaimana meredakan marah kita. Yang terakhir yaitu berwudu, ataupun kalau misalnya berwudu ternyata belum reda, kita boleh dianjurkan untuk mandi. Itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan ketika kita berusaha untuk meredakan marah. Di bulan puasa ini mungkin
tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun di bulan Ramadan ini kita juga harus mampu untuk menahan amarah, menahan malas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sedikit ilmu yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan memberikan manfaat walaupun hanya sedikit. Itu saja dari saya, Melinda Astuti. Sekian, nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.